Memang ada kaitannya dengan bangsa jin. Ya solusinya adalah diruqyah. Ya, diruqyah, bukan cerai. Benar. Ya, adapun perceraian yang demikian ya kita kembalikan kepada kedua belah pihak. Ya, baik pihak laki-laki pihak perempuan. Ya, tetapi kalau ada penyebab dari gangguan bangsa jin, misalkan selama pernikahan sering kerasukan, tidak bisa berhubungan, ya berhubungan biologis selalu terjeda atau terbatas, terhalang, susah, ya. Lalu tiba-tiba melihat suami atau istri wajahnya berubah-ubah, ya, atau mengeluarkan bau busuk yang tidak normal, tidak ya, wajar, ya tidak normal. Nah itu kemungkinan besar ada ulah bangsa jin di sana. Artinya kita harus kita harus terapi dengan ruqyah kalau memang ada unsur gangguan jin dalam pernikahan yang dirasakan. Betul. Ya, wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan kedua Ustadz, ini ada dari Rada Darlia dari YouTube. Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasannya tentang pernikahan yang disihir orang tua sendiri agar si anak menikah dengan pilihan orang tuanya. Maksudnya apakah mungkin gitu orang tua menyihir anaknya sendiri untuk menikah dengan orang yang sesuai pilihan dengan orang tuanya itu, Ustadz? Ya, bisa jadi karena sihir itu rukun utamanya adalah adanya akad dan ilmu juga kekufuran. Nah, ketika ada akad yang demikian dimintakan kepada bangsa jin untuk berlaku dengan persembahan-persembahan tertentu, maka itu bisa terjadi. Beberapa pasien di Ruqyah Transujub, ya kalau nggak salah waktu di Cimahi, itu disihir oleh orang tuanya sendiri. Ya Allah. Ya, disihir oleh orang tuanya sendiri. Padahal katakanlah dia udah cerai karena gangguan jin, nikah dengan suami yang baru, yang kedua. Ketika kita ruqyah waktu itu, dia ngamuknya parah sampai bongkar-bongkar jimat-jimat yang ditanam oleh orang tuanya sendiri. Ketika kita pecahkan, di sana ada foto si ibu itu dengan mantan suaminya. Jadi dijahit pakai benang merah, lalu dikasih rajah. Ketika dikonfirmasi untuk apa, ternyata untuk menyatukan kembali, ya, dengan pilihan orang tuanya itu. Ya, nauzubillah. Itu bisa terjadi. Ya. Hal yang demikian bisa dibatalkan dengan ruqyah syariah, diantaranya dengan menterapi dirinya, ya baik suami atau istri, kompak di rumah itu bacakan surat Al-Baqarah. Lalu bisa juga didetok dirinya dengan rutin memakan kurma ajwa aliyah setiap pagi 7 butir. Maka insya Allah, kalaupun betul itu ada sihir, Allah hilangkan. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz, sekarang kita coba menghubungi Mbak Indah di Tangerang, Ustadz. Assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam. Baik, Mbak Indah, suara saya terdengar jelas? Jelas, Mbak. Baik, Mbak Indah, ini sudah ada Ustadz Azimam. Saya berikan waktu, cuma mungkin audionya di sini kecil, Mbak Indah. Suaranya bisa agak dikeraskan sedikit ya. Langsung bercerita ke Ustadz Azimam, silahkan Mbak Indah. Iya. Assalamualaikum Ustadz Azimam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Indah dari Tangerang. Saya mau cerita. Jadi sebelum nikah, saya tuh sebelumnya kan kesurupan pas sudah tunangan itu. Nah, setelah pas sudah tunangan itu, langsung setelah pas sudah nikah itu, tiba-tiba kan dibawa ke rumah suami. Dalam 1 bulan itu, tangan itu tiba-tiba gatal-gatal, semuanya gatal-gatal. Terus kan kita kan udah cek ke spesialis kulit kayak gitu. Di diagnosanya tuh selalu bilang katanya alergi. Nah, pas udah bilang alergi gitu kan kita berobat terus, kita berobat lagi takut. Tapi masih alergi terus. Nah, sekarang udah agak mendingan. Tapi malah ke seluruh badannya tuh kayak yang gatal-gatal, tapi cuman tiap waktu aja, kayak di malam hari kayak gitu. Terus kalau misalnya mau hubungan badan itu tiba-tiba tuh bentol-bentol gitu. Terus sama sesudah, maaf ya,
sama sesudah hubungan bantuan tuh jadi pada gatal-gatal, jadi akunya nggak bisa diem, malah garuk-garuk nggak jelas gitu. Padahal sebelumnya, dari sebelum nikah, sebelum apa tuh aku nggak pernah yang namanya gatal-gatal, yang namanya alergi tuh nggak pernah gitu kan. Baik. Subhanallah. Sebelumnya pernah diruqyah, Mbak Indah? Di Rukiah pernah 1 kali. Apa reaksi yang terjadi? Kan kalau aku nggak tahu, cuman suamiku tahu. Katanya pas aku di Rukiah itu di ngajiin, terus aku minta pulang kayak yang ngerengek gitu, pulang yuk gitu, pulang udah pulang gitu. Baik. Terus setelah Untuk itu secara muntah, ya, ya lanjutkan dulu. Muntah terus? iya muntah terus sama ngerengek aja. Terus kata ustadznya nanti sering-sering ya katanya gitu di Rukiah, soalnya nggak tahu ya, dia ngomongnya sama suami aku, jadi aku kurang ngerti juga. Baik. Ya, Ibu Indah nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ya, ruqyah insya Allah menjadi solusi terbaik untuk gangguan yang Ibu Indah rasakan. Nanti saya sarankan terapi kembali dengan peruqyah. Kalau tidak, kan masa pandemi seperti ini bisa amalkan terapi mandiri. Yang pertama, tolong pastikan ke bapak atau ibunya Mbak Indah ada tidak leluhur yang menitipkan benda-benda yang berkaitan dengan bangsa jin. Misalkan pernah dititipkan keris, golok, kujang, tombak, atau apapun yang berkaitan dengan bangsa jin yang biasanya dimandikan setiap 1 atau 10 bulan Muharram. Karena biasanya gangguan gatal-gatal itu berkaitan dengan jimat-jimat atau benda-benda pusaka yang berkhodam bangsa jin. Nah, setelah diketahui misalkan silahkan dihancurkan, dibakar, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, bisa Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, misalkan jikalau tidak ada kaitan benda dengan bangsa jin yang dimiliki, maka fokus ke terapi mandiri. Pertama, Mbak Indah bisa siapkan 7 lembar atau 21 lembar daun bidara, lalu ditumbuk. Ya, setelah ditumbuk, dicampur dengan air secukupnya, misalkan 1 ember. Saya sarankan pakai tong besar ya. Nanti Mbak Indah berendam di situ. Nanti suaminya minta ngajikan sambil menyentuh air tersebut. Jadi tangannya dicelupkan ke air yang dipakai rendaman. Bacakan Al-Fatihah, Ayatul Kursi, 2 ayat setelahnya, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, surat Ali Imran 1 sampai 4, lalu surah Al-Hajj 19 sampai 22, lalu Al-Hasyr ayat 21, juga ayat-ayat syifa, dan ditutup dengan 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, nanti Mbak Indah bisa tonton tayangan ulangnya supaya bisa dicatat dan diamalkan. Tolong dibacakan itu sama suaminya. Kalau misalkan ada reaksi teriak, ngamuk, muntah-muntah, jangan panik. Justru itu tanda baik. Insya Allah jin-jin pecinta yang mengganggu hidup Mbak Indah dan suami, Allah luluh lantakan, bahkan Allah hilangkan seluruhnya. Amin Allahumma amin. Nah, jikalau gatal-gatalnya nggak kunjung sembuh, nanti amalkan minum madu dan susu murni. Kalau bisa 1 hari ya coba diditok dulu, tidak makan, tetapi cukup minum madu 1 kilo ditambah 3 liter susu kambing atau susu sapi. Ini memang agak ekstrim, tapi butuh kesungguhan. Kalau tidak kuat, Mbak Indah boleh dikurangi dosisnya, misalkan 1/2 kilo madu, 1,5 liter susu murni kambing atau sapi. Semoga dengan itu Allah sembuhkan. Amin. Ustaz, mau nanya lagi boleh yang satunya? Boleh, silahkan. Jadi pas malam-malam itu katanya aku kebangun,
pas kebangun gitu kayak ngigo gitu, terus bangun duduk, itu pas banget malam lewat dari jam 12 dikit, katanya aku sambil bilang, saya mau menghalangi kamu punya anak. Udah langsung Baik. tidur lagi. Itu suami aku yang bilang sendiri. Aku juga Iya, gak usah takut, nggak sadar. gak usah heran. Emang bangsa jin itu pandai menakut-nakuti, menzolimi, menyakiti, dan menipu. Artinya kita nggak usah takut, itu hanya tipu daya mereka. Kita fokus saja benteng diri, terapi mandiri, kalau bisa ke peruqyah, kalau tidak amalkan amalan-amalan yang tadi. Nanti biasanya bertemu dengan bangsa jin yang mengganggu di alam mimpi. Nanti Mbak Indah biasanya diganggu di dalam mimpinya oleh sosok yang besar atau sosok ular bermahkota warna hijau atau warna hitam. Intinya apapun yang mengganggu di dalam mimpi, jangan takut. Lawan, kalau perlu bunuh mereka semua di dalam mimpi. Ya, karena bangsa jin bisa mengganggu manusia di alam mimpi. Nah, kita jangan mau kalah. Tentunya dengan mengamalkan amalan-amalan sebelum tidur. Ya, amalan-amalan sunnah sebelum tidur. Baca doa, baca al-mulk, wudu, hadap kiblat, dan lain sebagainya. Intinya kalau diganggu Mbak Indah di alam mimpinya, bunuh mereka, jangan sampai kalah. Begitu ya. Wallahu a'lam. Baik, Mbak Indah, tapi saya ingin bertanya, kalau sebelum menikah atau sebelum kenal gitu dengan suami atau ingin meresmikan hubungan bertunangan gitu, pernah mengalami kondisi yang tadi diceritakan nggak sih Mbak? Gatal-gatal atau kesurupan itu sebelumnya? Gak pernah sama sekali. Aku tuh gak ada alergi makanan maupun sabun tuh gak pernah ada alergi. Jadi pas mau menikah aja dan setelah nikah. Kesurupan itu juga ya? Iya, kesurupan itu pas kita udah mau-maunya ke jenjang pernikahan, pas tunangan lah, itu langsung ada reaksi kesurupan. Makanya kaget juga kan. Baik, saat ini Mbak Indah ditemani sama suami? Iya, Baik. ada. Ustadz Azimam, sebagai deteksi, untuk mendeteksi awal saja nih, kalau Mbak Indah bersedia ya dan dijaga oleh suami sebagai mahramnya, mau tidak Mbak Indah mendengarkan Ustadz Azimam, kita bacakan ayat ruqyah ya untuk deteksi awal saja ya Ustadz ya? Boleh, boleh. Baik, kalau Mbak Indah bersedia. Iya. Mau? Bersedia. Mau. Baik, suami ada di samping Mbak Indah? Ada. Baik, Ustadz mungkin suami posisinya bisa di belakangnya Mbak Indah gitu ya, atau di mana Ustadz? Boleh di belakang, tapi tolong siapin kresek. Khawatirnya muntah-muntah. Baik, paling siapkan itu dulu, kresek Mbak Indah. Resek katanya ya. Baik, kita sambil menunggu itu, Ustadz, tapi kondisi yang dialami Mbak Indah ini, dari cerita-cerita beliau yang tadi yang sedikit, memang betul ada indikasi gangguan, Ustadz? Iya, itu gangguan jin pecinta banget ya. Gangguan jin pecinta itu yang paling dominan itu mengganggu ketika menjelang pernikahan. Kalau orang yang diganggu berhasil menikah, dia akan buat gara-gara ya, buat sesuatu gangguan setelah menikah. Biasanya memang itu salah satunya dihalangi punya anak. Oh, tapi kan ada tuh pasien transfusi yang 3 kali keguguran tuh ya. Iya betul. Dengan izin Allah setelah diruqyah, Allah berikan keturunan. Amin. Artinya memang ada yang begitu. Baik, Mbak Indah sudah siap? Tadi plastiknya? Udah deh. Baik, Ustadz Azimam, silakan Ustadz. Ini Mbak Indahnya, suami mungkin boleh duduk di belakangnya Mbak Indah ya? Iya, boleh. Gak bisa gitu. Ya nggak apa-apa, di situ aja. Susah. Di samping aja. Ya, boleh di samping, siap. Silakan Ya, Ustadz. baik. Mbak Indah, silahkan tutup matanya, fokus, khusyuk. Minta kepada Allah kemudahan, dan apabila gangguan ada di dalam tubuh, minta kepada Allah dikeluarkan dengan cara yang baik, yang Allah ridhoi. Fokus ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. U'idzuki bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruj fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahari wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yaturuku bi khairin ya rahman. U'idzuki bi kalimatillahi tammah
min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Bismillahi arqiki min kulli syai'in yu'dziki min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yashfiki bismillahi arqiki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود يسهر به ما في بطونهم والجلود يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب
ناصبا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Jin-jin zalim yang ada di kulitnya, ya, di rahimnya, di peredaran darahnya, di ginjalnya, atau di organ dalamnya, atau dimanapun kamu berada di dalam tubuh Ibu Indah, silakan keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar semuanya dari tubuh Ibu Indah, berhenti mengganggu keluarganya, mengganggu kehidupannya, mengganggu pernikahannya. Keluar semuanya, bertobat kepada Allah. Kalau tidak, kalian akan merugi. Cepat atau lambat kalian akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ayat suci Al-Qur'an ini saya berharap memohon kepada Allah kesembuhan untuk Ibu Indah dan hidayah untuk kita semua. Apabila kalian sombong kepada ayat-ayat Allah, kalian akan diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo keluar semuanya bangsa jin zalim, berhenti mengganggu tubuh Ibu Indah serta keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar tidak kalian? Hah? Lepas ikatan-ikatan kalian di dalam tubuh Ibu Indah. Kalau tidak, kalian akan merugi. Lepas semuanya tanpa sisa, yang membuat tubuhnya gatal-gatal, yang membuat rahimnya sakit, yang membuat susah mendapatkan keturunan. Lepas semuanya sebelum kalian diazab oleh Allah. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan keluar lewat muntahannya, atau lewat ujung jemarinya, atau lewat buang air besar, air kecil ke kamar mandi. Keluar semuanya tanpa sisa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Boleh tolong tepuk-tepuk di belakangnya suaminya. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Masya Allah. Baik, buka matanya Ibu Indah, tarik nafas, relax. Kalau ada yang sakit tepuk-tepuk. Boleh dibuka matanya, tidak masalah. Kita cukupkan untuk deteksi awalnya. Ya. Mbak Indah, matanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Mbak Indah, apa rasanya? Apa yang dirasakan tadi ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah oleh Ustadz Azimam, Mbak Indah? Gatal sama sakit perut, tapi berat sebelah kiri. Kalau sampai reaksi menangis tadi kenapa, apa yang dirasa begitu? Yang nangis tuh karena kan katanya suruh husu, jadi aku pengen husu, pengen keluar banget itu jinnya. Ya Allah, baik. Tapi tadi memang terasa gatal ya, ya Ustadz. Tadi kita sempat berdasarkan cerita Mbak Indah kan tadi sempat ngalamin gatal di jari-jari juga ya Mbak Indah ya? Jari-jari tuh parah. Ini tuh ini segini udah alhamdulillah. Kemarin tuh kayak nggak ada bentuknya. Ya Allah, baik. Ustadz, kondisi yang dialami Mbak Indah, insya Allah bisa disembuhkan ya Ustadz Azimam ya? Insya Allah dengan ruqyah syariah Allah sembuhkan. Amin. Insya Allah. Nah, PR-nya kan tadi ada terapi yang diberikan Ustadz Azimam. Tadi ada surat Al-Imran, Al-Hasyr, terus Al-Hajj, Al-Isra ya. Terus juga 3 kul ya Ustadz ya. Iya, nanti bisa dicatat lagi. Ini akan kita upload. Selain itu Ustadz, mungkin ada herbal yang perlu dikonsumsi oleh Mbak Indah dan juga suaminya Ustadz. Ya, tadi sudah disampaikan upayakan detox pakai madu 1 kilogram plus 3 liter susu kambing atau susu sapi murni. Kalau misalkan terlalu kebanyakan tidak mampu ya, terlalu ekstrim, dikurangi setengahnya. Berarti setengah kilo madu dan 1,5 liter susu murni kambing atau sapi. Itu dikonsumsi 1 hari 1 malam harus habis. Kalau bisa jangan makan berat dulu, karena khawatir nanti malah sering ke WC. Baik. Begitu. Itu durasinya dikonsumsinya bagaimana Ustadz? Cukup misalnya besok ada waktu lowong seharian, besok saja lalu misalnya berapa minggu atau berapa hari lagi Ustadz? Boleh coba dulu 1 hari, mudah-mudahan membaik. Nanti tolong kabari lagi saja kepada kami gitu kan. Siap. Nanti akan diberikan amalan-amalan untuk memerangi bangsa jin. Intinya nggak usah takut, jauhi rasa pesimis. Kita harus husnuzon kepada takdir Allah. Ini justru dipermainkan sifat rasa takutnya. Mungkin Mbak Indah lebih dominan punya sifat penakut ya. Sedih, takut, mellow, itu harus dilawan. Iya. Emang itu permainan bangsa jin di sana. Artinya kita harus yakin sama Allah, semangat memerangi bangsa jin, jangan takut sedikit pun. Kalau kita berani, mereka takut. Kalau mereka takut, kita berani, tinggal dipilih saja. Semoga Allah sembuhkan Mbak Indah, juga Allah lepaskan gangguan yang ada di keluarga Mbak Indah. Amin. Allahumma amin. Ustadz nih di sampingnya ada suaminya juga nih Ustadz. Mungkin ada kondisi pasangan di luar sana yang istrinya mengalami kondisi yang sama dengan Mbak Indah. Artinya kan selain kondisi terapi ruqyah yang dibutuhkan, perlu ada pengertian juga dari suami ya Ustadz ya untuk mendukung proses penyembuhan. Betul sekali. Suaminya Mbak Indah mana? Boleh in frame, masuk frame. Assalamualaikum Mas. Ustadz mungkin ada pesan-pesan nih Ustadz, kan karena tema pernikahan jadi pesan-pesannya untuk pasangan. Monggo Ustadz. Ya, Akang boleh kenalan siapa ini bapaknya? Namanya? Mas Danu. Mas Danu. Nah, Mas Danu tetap semangat. Tolong didampingi sebisa mungkin, karena ini adalah ranahnya jihad ya. Melawan bangsa jin adalah ranahnya jihad. Yang namanya jihad akan terasa apabila istri ditemani oleh suami. Selain menemani, bantu dengan sholat malamnya, bantu support semangatnya, juga
bantu dengan mengkondisikan di rumah itu apabila misalkan ada amarah yang meluap, bisa menjadi air yang mendinginkan. Ya, apabila ada rasa tidak betah di rumah, menjadi sosok yang membuat betah di rumah. Jikalau misalkan merasa suntuk di rumah, tidak ada salahnya untuk rihlah. Rihlah itu atau jalan-jalan, tadabbur alam, boleh, tidak masalah. Yang terpenting adalah pendampingan dari suami dengan sifat yang amat sangat sabar, juga terus disupport dengan herbal-herbal dan doa, juga usaha-usaha khususnya di tengah malam. Insya Allah Mas Danu dengan Mbak Indah, Allah segera lepaskan dari gangguan jin zalim ini. Mereka lemah, kita nggak usah takut. Allah alam. Cukup insya Allah. Siap, alhamdulillah. Berarti nanti perlu lanjutan ya Ustadz ya. Terapi seperti ini tidak cukup sekali, artinya perlu ikhtiar tadi juga ya, pesan ruqyah mandiri dan ditambah herbal itu tadi ya Ustadz ya. Perlu zuriat nggak sih Ustadz? Untuk dilihat dulu nanti, kalau misalkan setelah terapi tadi dengan izin Allah membaik, sehat, cukup insya Allah. Selagi normal sel telurnya insya Allah aman. Tapi kalau misalkan ada gangguan baik dari suami atau istri, boleh dengan konsumsi zuriat juga. Baik, siap. Mbak Indah posisinya di Tangerang, nanti bisa kontak-kontak langsung Ustadz Azimam. Boleh juga di-follow YouTube-nya Ustadz Azimam ya Ustadz. Dan juga Instagram-nya supaya bisa komunikasi langsung. Insya Allah nanti dapat tahapan-tahapan tadi untuk lanjutannya. Terima kasih Mbak Indah dan Mas Danu sudah bergabung di Ruqyah Live on Ustadz Digital. Azimam sama Mbak Hanida. Sama-sama Mbak Indah, semoga Allah berikan wasilah kebahagiaan dan kesembuhan untuk Mbak Indah dan keluarga. Kabar-kabari kita ya Mbak ya, kalau ada kabar bahagia biar ikutan senang. Iya. Baik ya, Tat. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Indah. Ustadz, baru satu peserta aja kita ikutan bahagia ya ketika berhasil seperti ini. Nah, Ya, kita jawab. Benar, kita jawab pertanyaan dulu nih Ustadz. Ya Allah, ini tema pernikahan yang masuk banyak sekali pertanyaannya Ustadz. Ini kita jawab dari Instagram, ada Rizka Dwi Adriani. Assalamualaikum Ustadz, saya sudah ingin ke arah yang serius. Mungkin pernikahan ini, ya pernikahan, tapi sampai 3 kali gagal. Bagaimana menghilangkannya? Oh, ini orangnya reaksi Ustadz rupanya. Jadi ketika tadi Ustadz membacakan ayat Ruqyah kepada Mbak Indah, ini qadarullah juga seperti tanpa sadar menuliskan reaksi di komen di Instagramnya Ruqyah Ustadz. Bagaimana ini Ustadz? Orangnya lagi on nggak Bu Hanidah? Insya Allah lagi on. Kalau tidak on, nanti coba dihubungi untuk menonton ulang ini YouTube-nya. Mbak Rizka ya Iya, namanya? Rizka. Iya, untuk Mbak Rizka di sana, jangan khawatir. Justru bangsa jin zalim yang lemah ketika mendengar ayat suci Al-Quran dan mereka bersemayam di tubuh manusia, itu reaksinya cepat. Bisa jadi orang yang ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran tidak reaksi, itu bisa jadi jinnya di dalam bertahan dengan segala tameng-tamengnya. Artinya, poin pertama saya ingin mengabarkan kabar gembira kepada Mbak Rizka. Kalau Mbak Rizka reaksi dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran tadi, tidak usah takut, itu tanda jin lemah. Lalu yang kedua, tolong dilacak di keluarganya, jangan sampai ada yang masih punya ikatan atau perjanjian dengan bangsa jin. Apabila ada benda-benda yang berkaitan dengan bangsa jin, segera dihancurkan. Apapun bentuknya, berapapun harganya, segera dihancurkan. Karena apapun yang ada di muka bumi ini akan Allah hancurkan. Nah, jadi jangan ragu-ragu, jangan sayang-sayang kepada benda-benda yang ujung-ujungnya juga akan Allah hancurkan. Lalu nanti upayakan datang ke peruqyah didampingi oleh keluarga. Saran saya di ruqyah satu keluarga. Ayah ibunya upayakan hadir ketika ruqyah berlangsung. Nanti insya Allah di sana banyak solusi-solusi yang ditemukan yang dibimbing oleh peruqyah yang didatangi. Jangan lupa pastikan peruqyahnya tidak bisa melihat jin. Pastikan peruqyahnya tidak menjual jimat dengan mahar-mahar tertentu. Pastikan juga peruqyahnya tidak memberikan amalan-amalan aneh
terlebih amalannya itu menyelisihi syariat Islam. Allah taala a'lam. Baik, Ustadz, ini ternyata tema ini bukan tema biasa. Jadi bukan cuma Mbak Rizka, Ustadz. Banyak ini penonton yang reaksi, Ustadz. Artinya bisa menjalankan pesan-pesan Ustadz tadi yang kepada Mbak Rizka ya buat penonton, baik itu di channel YouTube Hasanah Officialnya Trans7, Instagram dan juga Facebook. Bisa disimak tadi pesan-pesannya Ustadz, bisa diamalkan ya Ustadz ya? Ya, itu sebetulnya yang saya sampaikan tadi itu untuk gejala umum yang berkaitan dengan jin pecinta. Jadi yang itu insya Allah bisa. Yang mual, yang sekarang ngerasa mual, yang sekarang merasa merinding, yang sekarang merasa gelisah, nanti bisa diamalkan. Nah, sekarang kita sudah terhubung nih Ustadz dengan Mbak Susi. Assalamualaikum Mbak Susi. Assalamualaikum Mbak Susi. Oh, masih belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah ya. Mbak Susi, suara saya terdengar jelas ya, Mbak Susi? Terdengar jelas, Mbak. Baik. Monggo, Mbak, diceritakan langsung ke Ustadz Azimah, Mbak. Saya sudah mendengar 2 kali bahan yang pertamanya gagal karena itu saya setelah 4 tahun hampir tiap bulan sakit. Terkena penyakit jantung, penyakit infeksi saluran kencing, jahitan rahim, dan bulan rutin berobat. Benteng sama suami, dan saya sering minta cerai. Pas seperti waktu itu saya hubung belajar suatu kepala pintar mak besar. Saya yang tertantang sama mantan yang hal yang pertama memilih cerai. Terus gerobaknya sudah nikah lagi di tahun yang lalu. Awalnya sih baik-baik saja. Masalahnya bayar lagi setelah bulan Mei kemarin. Setelah suami saya itu bekerja sebagai dia di satu yang setiap saya merasa gangguan kayak tercik ban berat akhirnya sempat setengah ban mau nggak kontrol mau bicara lagi sama suami dan akhirnya saya salah sesak nafas saya ya. Baik, Mbak Susi, saya izin minta ditanggapi oleh Ustadz Azimam dulu ya. Ustadz, tadi ada tertangkap beberapa ceritanya Mbak Susi ya, Ustadz ya? Ya sedikit tertangkap tadi, diantaranya suka mengalami infeksi saluran kemih ya. Terus rahimnya bermasalah, udah 2 kali menikah, semuanya gagal, dan sekarang lagi masa iddah. Begitu ya. Baik, Mbak Susi, boleh tahu sekarang apa yang dirasakan? Sekarang lagi ngerasain sesak, Ustaz. Kalau sesak nafas, Ibu ditemani sama siapa di situ? Saya khawatir reaksi ini. Ada yang menemani Mbak Susi? Istighfar Mbak Susi, ya tenang ya, tenang ya. Kalau bisa siapkan kresek saja, khawatirnya reaksi ini, Mbak karena Susi, tenang gangguannya ya. cukup frontal. Ya. Nih jin-jin seperti ini memang perlu dikasih pelajaran. Nanti kita kasih pelajaran 3 SKS langsung sekalian, Ustadz. Boleh. Yang ini mohon maaf nih takut reaksinya frontal, Ustadz. Mbak Susi jangan dideteksi, Ustadz. Jangan ditegangkan badannya, rileks Iya, aja. rileks aja ya, Mbak Susi. Ini Kita ngobrol aja. Nah, kita ngobrol fokus aja. Cari solusi. Siap, Mbak Susi tenang ya.
Siap. Baik, Ustadz, kondisi yang dialami Mbak Susi ini ternyata jauh dari tadi Mbak Indah. Boleh ditanggapi Ustadz, jadi memang kalau gangguan jin di dalam pernikahan atau kategori jin pecinta bisa ngefek sampai kayak tadi keluhan medis Ustadz yang dialami Mbak Susi? Ya jelas bisa. Secara dalilnya kan mereka itu yajri min ibni Adam majrad dam. Bangsa jin lari di dalam tubuh manusia itu aliran darah ya. Di aliran darah. Artinya aliran darah saja bisa, apalagi selain itu. Bangsa jin itu bisa memasuki tubuh manusia karena tubuh manusia itu ajwab. Banyak rongga-rongga di dalamnya. Sehingga mereka seperti angin bisa menyelinap di mana rongga ada. Nah, untuk Ibu Susi ini perlu penanganan khusus ya, dan intens oleh peruqyah. Tapi tenang saja Ibu Susi, nggak usah takut. Peruqyah sudah tersebar di mana-mana. Alhamdulillah, semoga Allah berkahi dan lindungi selalu. Amin. Nah, sementara saya bisa mungkin membantu Ibu Susi dengan tips-tips yang insya Allah bermanfaat. Amin. Monggo Ustaz. Ya, bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tips yang pertama, pastikan Ibu Susi jaga wudhunya. Ketika masuk kamar mandi, upayakan tidak telanjang bulat. Begitu ya. Lalu jangan lupa ketika menjelang maghrib, pintu-pintu rumah, jendela-jendela, ventilasi upayakan tertutup. Baik ditutup rapat atau pakai hordeng atau apapun yang menutup dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Lalu upayakan kalau di Cirebon musim hujan atau nanti musim hujan, upayakan mandi air hujan 5-10 menit saja. Jangan lupa berdoa, mohon kepada Allah dilunturkan sinyal-sinyal jin atau ikatan-ikatan jin yang ada di dalam tubuh Mbak Susi. Karena ini tipenya saya rasa sudah mengikat di dalam tubuh Mbak Susi, sehingga harus dilepaskan dengan metode siraman air hujan. Kalau tidak ada air hujan, boleh membuat air ruqyah secukupnya, dicampur dengan 21 lembar daun bidara Arab, 3 ranting daun kelor, dicampur juga dengan 1-3 genggam garam kasar. Nanti diaduk, airnya diaduk, kelor sama garam dan bidaranya diaduk-aduknya sama garamnya ya. Kelor, bidara, garam kasar itu diaduk sendiri. Lalu dibacakan ayat suci Al-Quran, lalu dicampur ke air yang disiapkan, diputar-putar sambil mengajikan, lalu mandi pakai itu. Mandi pakai itu. Itu diamalkan, saran saya 7 hari. Setiap pagi atau setiap sebelum subuh. Yang terbaik setiap sebelum subuh, karena kita akan hancurkan rumah-rumah mereka yang ada di dada, ya, di area pernapasan. Itu harus diperangi. Nah, setelah mandi air ruqyah, jangan lupa juga terapi rumahnya dengan ruqyah. Karena saya rasa mereka sudah punya tempat bertengger di rumahnya Mbak Susi. Jangan takut, cukup usir mereka dengan membaca surat Al-Baqarah atau siram pojok-pojokan rumah, pintu, ventilasi, atap, bahkan pel rumahnya dengan air ruqyah atau air yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Bisa Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3, 5, 7 kali, atau terserah sebanyaknya. Semakin banyak pula barokahnya insya Allah. Nah, itu semua insya Allah menjadi solusi Mbak Susi sementara ini. Kedepannya mudah-mudahan Allah sembuhkan total dan diberikan jodoh yang soleh serta keturunan yang soleh-solehah. Amin. Allahumma amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Mbak Susi, terima kasih banyak sudah bergabung di Ruqyah Live on Digital. Mbak Susi jangan khawatir, dari Cirebon dekat ke Brebes ya Ustadz, ada markasnya Arsyada Al-Fatah. Ya. Nih punggawa-punggawanya salah satunya Ustadz Azimam dan Ustadz Muhammad Faizar, nanti siap digempur datang ke Arsada Brebes ya Ustadz ya. Insya Allah, silahkan ditunggu. Allahu Akbar. Semangat Mbak Susi.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ustadz, Masya Allah, ini yang masuk luar biasa seputar pernikahan, baik yang sudah menikah atau yang masih jomblo. Fenomena apa ini, Ustadz? Karena faktanya beberapa waktu lalu, mungkin Ustadz juga melihat di media sosial, pengadilan agama daerah Bandung, Jawa Barat, viral Ustadz, antri pasangan yang ingin bercerai, antri Ustadz. Dan sekarang faktanya ketika kita mengajukan tema ini, kita live, Instagram ramai yang bertanya, Facebook ramai, YouTube apalagi. Apa ini Ustadz yang harus kita waspadai? Fitnah jin, si setan dasim yang masuk ke dalam rumah tangga para pasangan muslim ini harus bagaimana Ustadz? Ya begini, iblis itu punya tentara khusus untuk mencerai-beraikan cucu Adam. Apabila tentara iblis itu bisa mencerai-beraikan satu pasangan saja, mereka akan mendapatkan mahkota atau penghargaan dari iblis dan mereka akan berpesta pora. Apabila kita sudah nikah, maka pintar-pintarlah menjaga hati, menjaga mata, menjaga pikiran, menjaga ucapan, juga menjaga ibadah. Jangan sampai kita lupa dengan hakikat nikah itu sendiri. Nikah adalah ibadah. Ketika kita sudah menjalankannya, artinya dari qabil tu nikahaha wa tazwijah bil mahril madkur, setelah akad terucap, dari situlah dihitung oleh Allah hidup kita adalah ibadah. Maka yang pertama kita harus ingat, kita di dalam pernikahan itu banyak sekali ujian-ujian serta goncangan-goncangan yang mana tak lain tak bukan bangsa jin ikut serta di sana, sekalipun tidak semuanya. Maka kita harus jaga pernikahan kita dengan mengadukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila suami atau istri membuat kesalahan, buatlah 1000 alasan untuk memaafkan. Satu kesalahan dilawan dengan 1000 alasan untuk memaafkan. Jangan sampai gara-gara masalah hal sepele berantem sehingga ke perceraian. Justru kita membuat setan-setan dari kalangan jin itu berpesta pora karena cerainya kita. Nauzubillah. Dan ingatlah, perceraian adalah sebuah amalan atau sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita tinggalkan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an yang amat sangat indah, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Di antara ayat-ayat agung Allah, ayat-ayat besarnya Allah, Allah menciptakan setiap makhluknya berpasangan. Litaskunu ilaiha, agar hidup tentram. Ketika kita berpasang-pasangan sesuai dengan aturan Allah, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang tenang dan bahagia. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Selain ketenangan, Allah akan berikan kasih sayang Allah dan rasa cinta Allah kepada keluarga yang kita bangun. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh hal yang demikian itu mengandung ayat-ayat Allah yang amat sangat agung bagi orang-orang yang berpikir. Artinya kalau ada sesuatu yang terjadi ketika sudah menikah, maka adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapapun misalkan belum menikah yang menonton acara ini, jangan bersedih. Karena Allah sudah menyiapkan jodoh kita. Kalaupun belum berjumpa di dunia, kelak di akhirat Allah berikan jodoh kita dari yang Allah kehendaki. Insyaallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Masya Allah, jazakallah Ustadz, luar biasa ini. Nah, buat yang menonton ini di channel YouTube-nya Hasanah Trans 7 Official, di Instagram dan juga di Facebook, yang masih merasakan efek tadi Ustadz membacakan ayat-ayat ruqyah, setelah ini videonya akan diupload di YouTube-nya Hasanah Trans 7 Official. Nanti bisa ditonton ulang ya, apa tadi pesan-pesan Ustadz secara umum untuk mengatasi reaksi yang sekarang terjadi. Jadi nanti saya ulang lagi, bisa disimak pesan-pesan Ustadz yang tadi sudah disampaikan untuk para penonton yang saat ini
sedang atau masih bereaksi atas bacaan ayat-ayat ruqyah. Sudah nggak diragukan lagi ya memang kesaktian ayat-ayat Al-Quran ya Ustadz ya. Semoga ayat-ayat Al-Quran juga mampu untuk menghancurkan virus COVID yang memang turun juga dengan izin Allah. Terima kasih banyak. Jazakallah Ustadz sudah bergabung di Ruqyah Live on Digital. Mudah-mudahan minggu depan kita akan bergabung lagi dengan tema-tema yang lebih luar biasa untuk meluruskan tauhid umat, syiar lagi, mengembalikan akidah muslim Indonesia. Buat penonton tolong dibantu juga untuk syiar tauhid ini buat keluarga, buat teman, semua kenalan yang membutuhkan tolong dibantu untuk ikut menonton, menyimak lewat YouTube boleh, Instagram boleh, Facebook boleh, tayangan Ruqyah Live on Digital ini, karena insya Allah setiap syiar yang disampaikan menjadi catatan pahala karena sudah membantu syiar tauhidnya Islam. Terima kasih banyak sudah menonton Ruqyah Live on Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.